terkait MBG kan sekarang kan banyak itu mahasiswa demo nolak soal MBG. Kalau sampean selaku Gen Z itu menyikapi itu gimana sih? Untuk menyikapinya yang pertama itu saya harus memilah terlebih dahulu untuk MBG ini aslinya penting apa enggak sih Mas? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, saya tanpa menyangkut pautkan dengan memihak ke siapapun, tapi untuk dari saya pribadi, saya mendukung MBG, akan tetapi harus ada tanda kutipnya terlebih dahulu. MBG ini hanya cocok di bagian orang-orang 3T saja. 3T, menarik. Ini apa itu, Mas? Karena orang-orang di luar sana, orang-orang yang terluar itu masih sangat membutuhkan MBG. Akan tetapi untuk orang-orang yang ada di di kota, habis itu di masih lingkup-lingkup kecamatan, itu sebenarnya itu ya terkadang membutuhkan, akan tetapi itu tidak semuanya. Jadi malah membuat boros-boros anggaran saja. Begitu. Dan juga untuk kasus-kasus seperti kasus-kasus korupsi di MBG itu kan penyelewengan dana kan sangat banyak. Itu saya merasa kayak dana pajak kita, dana yang kita berikan kepada negara itu akhirnya tuh tersia-siakan oleh MBG tersebut. Begitu, Mas. Menarik. Yang terakhir, Mas, soal koperasi desa ini kan banyak dihujat orang, terutama pembangunan kopdes yang ada di atas gunung, tengah lapangan. Itu kalau sampean melihat itu gimana? Untuk Kopdes sendiri sebenarnya itu kan tujuan dari Bapak Presiden kan bagus. Yang pertama dari atas itu tujuannya untuk memeratakan ekonomi di desa-desa. Akan tetapi eksekusinya yang terjadi, koperasi-koperasi desa itu banyak dibangun di luar-luar daerah yang harusnya itu tidak ada koperasi. Karena itu tidak masuk akal, masih ada bangunan itu dibangun di tengah gunung, di tengah hutan. Itu target untuk konsumennya itu siapa? Jadi kan akhirnya hal tersebut bisa menjadi sia-sia. Omset itu datang karena pembeli. Nah, sedangkan pembeli kalau tempatnya ada di hutan, di situ itu siapa yang membeli? Masa Mbak Dukun? Kan nggak mungkin. Netizen ada yang jawab itu Mas, menyiapkan untuk yang jalur pendakian. Kan itu kocak, Mas. Oke, thank you Mas Fahmi. Iya, sama-sama. Oke, Bu, ngapunten derek tanglet. Aku Mas. Oh, boten apa? Nek jenengan melihat MBG saat ini kan MBG itu kan pro kontra nih. Enten sing setuju, enten sing boten. Nek jenengan sebagai warga niku melihat MBG itu ya napa? Kalau MBG itu maksud saya itu ya harusnya standar karo orang ini loh, rakyat ini loh, kalau di pasar-pasar itu namanya. Kalau MBG terus berjalan semua pada naik, kayak buah, ikan, semuanya pokoknya naik. Ini sekarang udah 2 minggu ya MBG kayak operasi ya. Ini standar semua buah-buahnya itu berjalan lancar, agak miring nih harganya daripada MBG berjalan itu. Jadi kalau ada MBG harga semakin mahal, harga pokok. Jelas ikan. Sekarang hanya ayam bisa 28, 29. Kemarin ada MBG bisa 47, 46. Tapi kalau yang pedagang ayam buah-buahan itu kan malah seneng Bu kalau ada MBG. Soalnya dia beruntung. Kalau saya yang jualan kayak di sini di trotoar gini ya rugi. Oh, ngoten. Soalnya saya hari ini libur kan biasanya sama Mbak ini. Jadi kalau saran jenengan misal ada Pak Prabowo, sampean mau bilang gimana? Saya kok sama Pak Prabowo, ya usul aja Pak MBG-nya apa di stop pajak. Mending kasih uang. Kan dari dulu orang tuanya sudah jamin kalau sudah bergizi anak-anaknya. Kan baru-baru aja MBG. Oh. Jadi nggak mungkin orang tua ngasih anak nggak bergizi Bu? Ya tentulah jelas. Semua dari belum ada Pak Prabowo, masanya Pak Harto kan emang sudah orang tua udah ngerti masalah gizi tentang anak-anaknya. Jadi kalau saran jenengan lebih baik dikasih uang ke orang tua ngoten mawon. Ya, meskipun nggak orang tua ya dilempain untuk bayar apa di sekolahan gitu. Ada orang bangun koperasi desa tapi ada yang di tengah sawah, di atas gunung, bangunan koperasi desa. Kalau menurut jenengan itu gimana? Ayo, daripada uangnya dibuat bangunan gitu ya, kan utang negara juga semakin banyak. Orang kita rakyat kecil juga nggak mau tahu Mas, tapi soal pajak. Misalnya kalau di rumah saya loh Mas, bayarnya pajak itu mesti wilayah Ngoro ya ini ya, biar Bapak Bupati nggak apa-apa. Pak Gus Bahak, saya minta mohon maaf saya sebagai warga desa ya Pak ya. Di depan rumah saya itu Pak, tiap hari becek, kalau sekarang berdebu, padahal kita bayar pajaknya itu sama. Yang dihadapnya ke utara itu semua fasilitasnya nyaman, sudah dicor. Sedangkan rumah saya kalau musim hujan kayak sawah Pak.
Oh, ini sampaikan Gus Bara ini. Iya, Bos Gus Bara. Maaf ya Gus, ini sebagai warga saya. Saya mohon diperhatikan lah Pak untuk wilayah saya, Bandara Asri Ngoro. Itu kenapa kok bisa berdebu, kenapa Bu? Karena nggak ada pembangunan, soalnya di pinggir kali berantas. Padahal pajak rutin. Oh iya, pajaknya rutin kami. Ya itu yang kami keluhkan. Cuma berapa 1 kilo barangkali, itu nggak ada bangunan sama sekali di samping tangkis, samping wilayah berantas itu. Oke, insya Allah nanti video ini nyampe ke Gus Bara nanti Bu. Ya, Gus Bara terima kasih, semoga nyampe dan dicor. Nice. Selanjutnya Mas, ini kan banyak sekarang yang demo pro kontra soal MBG. Kalau jenengan sebagai masyarakat melihat itu gimana? MBG ku makanan bergizi. Seharusnya harapannya pemerintah pusat kalau memang bergizi, ya dari atas bergizi, dari bawah bergizi. Tapi Terus faktanya tepat sasaran. Faktanya kayaknya berbeda. Itu antara porsi harga dan porsi tidak sama. Porsi yang disampaikan ke anak-anak itu tidak sama. terakhir Mas, ini soal apa namanya? Bangunan koperasi desa yang ada di atas gunung, di tengah sawah, di tengah lapangan itu kalau menurut jenengan gimana sih? Aduh, ini bagaimana konsepnya? Informasinya, tempatnya juga seperti nanti pembelinya siapa? Iya. Kayak konsepnya ini, ya sebagai masyarakat bawah kami juga kurang jelas kenapa kok ditaruh di situ. Seharusnya kan kalau mau bersaing, ya harus di tempat ramai lah, minimal tempat ramai, desa, dekat balai desa misalkan, ya kan, balai dusun misalkan, itu kan juga bagus sekali konsepnya. Kalau ditaruh di atas gunung, di bawah lembah, di dekat kuburan itu saya belum tahu konsepnya di mana. Aduh, Itu niat gak? tidak tahu konsepnya, saya nggak bisa berkomentar tentang itu. Oke, makasih Mas, Pak Turun. Siap, ya. Monggo. Oke. Selanjutnya Mbak, ini kan sekarang masih rame Mbak, demo banyak yang nggak setuju, ya ada yang setuju juga terkait MBG. Jenengan punya anak sekolah? Punya. Oh, kalau pendapat jenengan terkait MBG Mbak, gimana? Kalau MBG sih ya iya nggak apa-apa, tapi masalah kayak makanannya itu nggak terjamin. Ada yang makanan yang basi, ada yang apa tuh namanya? Makanan yang roti-roti yang nggak bisa dimakan atau kedaluarsa juga ada gitu. Dapat MBG basi pernah Mbak? Ya, pernah itu Yang basi apanya? Nasinya atau lauknya? lauknya, nasinya juga. Roti kadaluarsa? Iya, ada gitu. Ya rotinya itu. Termasuk ngawur Mbak? Iya. Itu kan nggak masalah apa tuh namanya? Nggak sesuai dengan apa tuh? SOP. Iya. Nggak sesuainya gitu. Seharusnya kan kalau makanan bergizi kan ya yang enak-enak harusnya Mbak. Iya, itu kan syukur-syukur gitu loh Mas kalau ngasih. Yang penting dapat. Yang penting dapat MBG. Kalau sana yang penting dapat untung Mbak. Iya. Oke, kalau pendapat jenengan terkait apa namanya kan banyak program presiden koperasi desa yang dibangun, ada yang di puncak gunung, di tengah lapangan itu menurut jenengan gimana? Ya nggak apa-apa sih, tapi banyak yang ngeluh semenjak ada koperasi jadi toko-toko yang lainnya itu ya sepi gitu. Itu Mbak ya? Iya. Jadi harusnya lebih kerjasama Mbak. Iya, kerjasama. Terima kasih Mbak, matur nuwun. Pertanyaan selanjutnya Mas, ini kan masih ramai sekali demo soal MBG itu, mahasiswa itu nggak setuju. Kalau jenengan yang memantau lewat sosial media atau punya adik yang sekolah, pendapatnya soal MBG gimana sih? Kalau pendapat saya sendiri kemungkinan lebih baik untuk makan siang gratisnya itu dikelola sama sekolah masing-masing. Soalnya kalau dikelola sama luar kan ada biaya transportasi sendiri nanti untuk dari dapurnya ke sekolah masing-masing. Kenapa nggak sebaiknya dikelola sama sekolah itu tersebut? Jadi lebih efisien dan kebanyakan masalah MBG kan banyak yang basi dan keracunan dan lain-lain. Mungkin bisa dikelola sama sekolah sendiri agar lebih terjaga kualitasnya. Seperti itu.
Kalau soal ini Mas, Kopdes ini kan program kerja lucu ini. Bangun Kopdes ada yang di puncak gunung, ada yang di mana? Tengah hutan itu. Kalau sampai lihat itu gimana sih? Pemilihan lokasinya menurut saya kurang strategis. Soalnya ada beberapa itu kadang ada yang di kayak tengah lapangan gitu, jauh dari keramaian, terus akses lewatnya juga susah. Jadi kayaknya itu nanti kedepannya kurang tahu sih gimana. Soalnya tempatnya kurang strategis buat jualan. Kalau menurut sampai itu proyek atau program itu? Proyek sih Mas. Oke, makasih Mas. Sama-sama.